Halo, kembali lagi dengan saya Giri dari By Giri ya, teman-teman ya. Wah, ini saya kalau secara tanggal recording ya, ini ada gap 2 minggu sejak terakhir saya recording. Tapi ya, di sini saya kembali lagi ya ke chapter 7 dari Giri's Art of Bookkeeping Accounting ya. Judulnya adalah daftar akun, teman-teman ya. Kalau di teman-teman harusnya sih ini cuma 1 hari ya, atau 2 hari ya. Tapi kalau saya udah 2 minggu nggak recording teman-teman ya. Kita langsung masuk aja ya. Apa itu daftar akun atau chart of account teman-teman? Daftar akun merupakan istilah akuntansi untuk ya sebuah daftar dari akun-akun yang akan digunakan dalam pembukaan akuntansi sebuah entitas teman-teman. Jadi ya basically ya secara sederhana daftar akun itu ya isinya daftar ya dari akun-akun yang bakal teman-teman gunain tuh dalam pembukaan akuntansi teman-teman nih. Bisa kas ya, bisa modal ya, bisa utang usaha, bisa piutang usaha. Nah, teman-teman buat daftarnya. Nah, ya teman-teman nih, daftar dari akun-akunnya dan itulah yang disebut sebagai daftar akun. Nah, teman-teman ya, nanti kita kasih contohnya. Di sini kita bahas dulu penyusunan dari daftar akun ya. Daftar akun itu umumnya teman-teman ya bisa disusun dengan berpedoman pada akun-akun yang telah digunakan di entry journal, teman-teman ya. Tapi pada kasus tertentu di mana akuntan itu sudah dapat ya memprediksi akun apa aja yang bakal digunakan, akuntan bisa ya menambah akun baru ke daftar akun tanpa harus menunggu akun tersebut digunakan di entry journal ya teman-teman ya. Jadi daftar akun itu basically ya gampang ya. Itu kadang ya disusun beriringan ya, berbarengan dengan operasional perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaannya masih baru atau entitasnya masih baru, kadang kita belum tahu ya apa saja akun yang akan digunakan. Ya, teman-teman ya. Itu bisa teman-teman eh, imbangi ya, beriringan dengan transaksinya udah berjalan teman-teman ya. Jadi mungkin awalnya kita tidak berkepikiran nih, oh misal untuk perusahaan kapal ya, awalnya tidak kepikiran ya kalau kita perlu apa namanya menyediakan akun khusus ya teman-teman ya untuk misalnya overskip atau teman-teman misalnya ada assist teman-teman ya karena awalnya kita berpikir ya kapal ya gampang-gampang aja teman-teman ya takut dan juga barge ya. Ini jasa angkut teman-teman yang di air. Mungkin awalnya berpikir gampang ya. Atau mungkin memang akuntannya teman-teman ini nggak dapat gambaran sama sekali teman-teman. Jadi teman-teman bisa ya menambahkan akun beriringan dengan operasional perusahaan. Jadi saat udah ketahuan nih transaksinya apa aja baru dibuat daftar akunnya. Nah, teman-teman ya, sekarang kita masuk ke pertimbangan nih dalam membuat daftar akun. Jadi memang akun itu bebas teman-teman nih kalau mau dibuat ya. Teman-teman boleh menambah akun ya apabila memang teman-teman merasa perlu. Tapi ya, dalam membuat sebuah akun itu biasanya akuntan perlu mempertimbangkan teman-teman ya. Pertama, akuntan itu itu hanya membuat teman-teman ya. Akuntan hanya membuat akun ya jika informasi yang diungkapkan ya dari akun tersebut dinilai cukup material untuk disajikan pada akun tersendiri. Jadi maksudnya begini teman-teman ya. Misal contoh saja ya, piutang usaha teman-teman ya untuk yang pihak berelasi dan juga tidak berelasi ya. Jadi pihak luar sama pihak yang masih grup kita teman-teman ya atau grup afiliasi. Nah, teman-teman ya, kalau misalnya masih anak perusahaan atau masih berhubungan dengan struktur perusahaan kita ya, terkadang teman-teman ya akuntan itu memilih untuk menyajikan ya piutang usahanya terpisah dari piutang usaha eksternal. Nah, karena dinilai teman-teman nih cukup material ya, dalam artian ya kalau perusahaan sendiri ya masuk akal aja kalau kita jualan ke perusahaan sendiri gitu teman-teman nih. Tapi belum tentu ya ke perusahaan luar itu kita ada jualan. Jadi teman-teman nih nilai sifat dari piutangnya pun agak berbeda teman-teman ya. Kalau luar ya kita it's not within our control ya. Kita itu di luar kuasa kita. Tapi kalau misalnya masih satu grup, masih masih satu grup perusahaan ya masih bisa kontak-kontakan lah ya. Bro, tolong bayar ya invoice-nya sekian-sekian. Nah, jadi teman-teman ya kalau misal memang dirasa perlu untuk dipisahkan, itu boleh dibuat sendiri teman-teman ya akunnya. Jadi dipisah jadi 2 akun, piutang usaha untuk pihak berelasi, piutang usaha untuk pihak luar teman-teman ya. Kemudian teman-teman ya pertimbangan kedua adalah ya akuntan hanya membuat akun apabila teman-teman sifat dari informasi yang diungkapkan adalah berbeda dari informasi ya yang diungkapkan oleh akun yang sudah ada. Nah, maksudnya bagaimana ya? Misal teman-teman ya, kalau ada transaksi
Oke, misal kita ngomong aja eh, biaya parkir, teman-teman ya. Kalau kita ngomongin biaya parkir ya, misal nih kita belum ada nih ya akun namanya beban parkir, teman-teman nih. Beban parkir ya atau retribusi itu, misal kita belum ada akun nih. Nah, tapi teman-teman saat ada transaksinya, uang kita keluar untuk membayar biaya tersebut, teman-teman mau catat kemana? Akun beban parkirnya nggak ada loh. Nah, sehingga teman-teman ya, kalau memang belum ada ya, itu sebenarnya boleh dibuat teman-teman ya akunnya. Karena informasi yang ingin diungkapkan itu berbeda dengan akun yang sudah ada. Jadi memang belum ada akunnya. Tapi teman-teman ya, teman-teman kalau parkir paling 1.000 sampai 5.000 teman-teman ya. Jadi menurut teman-teman itu material atau tidak ya? Apakah penting untuk diungkapkan secara terpisah ya? Apakah kesalahan teman-teman ya dari penyajian angka ini ya 5.000 ya 2.000 atau ketidakadaannya rincian atas berapa sih beban parkir dalam 1 tahun? Apakah itu mempengaruhi ya keputusan ekonomi dari pengguna laporan keuangan? Ya kalau enggak teman-teman ya, maka tidak material sehingga tidak perlu dipisahkan ke akun yang khusus teman-teman ya. Jadi boleh teman-teman buat beban umum lainnya misalnya ya. Beban umum lainnya itu ya buat bayar parkir masuk ke sana bebannya atau misalnya teman-teman ada bayar apa yang aneh-aneh lah teman-temannya yang bersifat umum ya, nilainya tidak material. Itu boleh teman-teman tampung ke satu akun saja, teman-teman. Jadi kayak beban lain-lain gitu, teman-temannya nama akunnya bebas. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ya, cara menyusun dari daftar akun. Untuk membuat sebuah daftar akun, ya, seorang akuntan itu perlu pertama, teman-teman ya, tentukan dulu akun-akun apa saja yang telah digunakan ya di entry journal. Jadi lihat dulu ya, dilihat akun apa saja yang sudah digunakan. Kemudian teman-teman ya, coba ya prediksi kira-kira akun apa yang akan digunakan ya di entry journal. Jadi kita lihat yang sudah terpakai, forecasting teman-teman. Kita menerawang masa depan kira-kira akun apa yang akan kita gunakan ya. Kemudian yang ketiga, kita menyusun ya daftar dari akun-akun mau dibuat teman-teman. Jadi kita buat akun-akun yang apa saja yang mau kita masukkan ke dalam daftar akun ya berdasarkan nomor satu dan nomor 2 teman-teman. Jadi kan kita sudah tentuin nih apa saja yang telah digunakan, apa yang akan digunakan. Nah, kemudian yang keempat ya, menambah kembali daftar akun teman-teman ya apabila di kemudian hari ada pertimbangan yang menyebabkan ya kita perlu menambah akun baru teman-teman ya. Boleh ditambah ya. Jadi bukan itu fix gak boleh ditambah ya. Jadi boleh ditambah apabila memang dinilai penting untuk ditambah lagi teman-teman ya. Kalau misalnya ada kebijakan tertentu dari manajemen yang meminta dikurangin sebenarnya juga bisa ya. Tapi kalau akun yang sebelumnya pernah digunakan ya, maka teman-teman ya itu harus ada beberapa yang diperbaiki teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Ini adalah contoh dari daftar akun ya. Ini adalah contoh pertama. Walah, ini saya tercopy 2 kali ya. Sebentar ya, kita cut dulu. Nah, teman-teman ya. Sebentar, nanti saya tampilkan lagi. Oke, teman-teman ya. Di sini kita udah masuk ya. Ini sudah saya perbaiki. Teman-teman, jadi ya, di sini ada contoh daftar akun nih. Ini saya buat yang pertama aja. Ini kalau teman-teman lihat ya bagi yang masih baru di akuntansi sih mungkin merasa ini banyak ya. Wah, banyak banget. Banyak banget, Bro. Kalian belum tahu ya, kalau sudah kerja ya lebih banyak lagi daftar akun teman-temannya. Jadi ini kalau dibilang kompleks enggak, ya mungkin lebih terstruktur aja karena ini tipe akun, induk akun dan anak akunnya sangat terperinci ya. Tapi ini jumlahnya masih sedikit ya. Ini masih sangat sederhana. Teman-teman ya, di sini teman-teman bisa lihat ya, daftar akun itu ya ada kita bisa menempatkan teman-teman ya, tipe akun ya, induk akun dan juga anak akun. Itu tipe akun, induk akun dan juga anak akun ya. Teman-teman bisa tonton video sebelumnya ya. Saya udah bahas apa itu tipe akun, induk akun dan juga anak akun. Nah, teman-teman di sini ya, kita bisa lihat isinya memang isinya akun-akun saja ya. Di sini ada nomor akun ya dan juga nama akun. Beserta teman-teman ini apakah dia tipe akun, induk akun dan juga anak akun. Di sini ada aset ya, aset lancar, kas piutang usaha, aset tidak lancar ya, peralatan, kendaraan, dan seterusnya ya hingga ke bagian beban non operasional. Ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, satu ya itu untuk aset, dua itu untuk liabilitas,
3 itu untuk ekuitas ya, 4 untuk pendapatan ya. Teman-teman pada kasus tertentu di mana penyusunan akunnya lebih daftar akunnya lebih rapi lagi ya. Pendapatan non operasional itu biasanya disajikan di nomor 8 ya. Untuk pendapatan operasional disajikan di nomor 4. Kemudian teman-teman ya di sini ada beban ya, ada biaya atas pendapatan, beban penjualan pemasaran, beban R&D ya, penelitian dan pengembangan dan teman-temannya. Nah, teman-teman kalau lebih kompleks sebenarnya ya, biasanya yang nomor 5 ini itu adalah biaya atas pendapatan ya, teman-teman ya, atau cost of revenue. Lalu untuk beban penjualan dan pemasaran ya, beban penelitian pengembangan dan juga beban administrasi umum itu biasanya ada di nomor 6 ya. Jadi 6 kepala depan ya. Lalu untuk yang beban non operasional itu biasa di kepala 9, teman-teman ya. Di sini saya buatnya 1 2 3 4 5 saja. Oke, teman-teman ya, di sini adalah contoh daftar akun yang sangat-sangat sangat sederhana lagi ya. Ini adalah daftar akun yang akan kita gunakan untuk menjelaskan secara sederhana ya. Chapter 5 kalau nggak salah ya, atau chapter 4, kayaknya chapter 5 deh. Ya, entry journal, pembuatan nomor akun, kemudian daftar akun ya. Nanti kita akan bawa ya daftar akun yang sederhana ini ya, cuma ada 4 isinya. Untuk ke chapter 8, 9 dan seterusnya, teman-teman ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Jelaskan teman-teman ya, mengapa sebuah entitas itu wajib memiliki daftar akun, teman-teman ya. Nah, coba menurut teman-teman ya, mengapa sih daftar akun itu perlu ya bagi sebuah entitas ya? Mengapa enggak? Udah kita bodoh-bodoh amat aja deh. Kapan pengen pakai akunnya pakai, cari aja gitu ya. Oh, saya mau pakai akun kas ya. Sebelumnya udah pernah pakai akun kas sebelumnya, cari. Oh, saya mau pakai beban pemeliharaan kendaraan ya. Sebelumnya udah pernah buat belum ya? Apakah dulu sudah ada akunnya atau nomor akunnya berapa ya? Nah, itu cari kan agak repot sebenarnya teman-teman ya. Di sini udah ada clue ya, udah ada hint-nya ya, udah ada sedikit spill. Mengapa ya entitas itu wajib memiliki daftar akun? Coba tulis jawabannya di kolom komentar, nanti akan saya tanggapi. Bila saya setuju dengan jawabannya, saya akan tanggapi bahwa itu benar. Dan apabila menurut saya kurang tepat ya, saya kurang setuju, saya jelaskan mengapa dan saya jelaskan juga teman-teman ya, menurut saya bagaimana teman-teman ya. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan ya, bisa teman-teman tulis saja pertanyaan di kolom komentar, nanti akan saya tanggapi ya, saya jawab pertanyaannya. Semoga materi ini dapat dipahami. Sampai jumpa di chapter 8.